Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Juni Jayatri, kelas 11 MIPA 4, SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Saya ingin menjelaskan apa itu alat optik. Dan tak lupa, di sini saya dibimbing oleh Ibu Novia Chandrawati, SPD MPD. Langsung saja ke pengertian alat optik. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasaan cahaya, sifat cahaya. Nah, alat optik itu sebenarnya memiliki beberapa macam. Ada yang alami dan juga ada yang buatan. Yang alami itu adalah mata. Tetapi untuk yang buatan sendiri itu macamnya ada banyak, seperti kamera, mikroskop, dan alat-alat semacamnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan salah satunya, yaitu mikroskop. Mikroskop tersendiri adalah alat optik yang digunakan untuk membantu mata melihat secara jelas benda yang berukuran sangat kecil, di mana benda berukuran sangat kecil tersebut sulit dilihat secara langsung menggunakan mata atau lup. Nah, di sini yang sulit dilihat secara langsung itu benda yang sangat kecil seperti virus atau kuman dan hal-hal semacamnya. Lanjut. Nah, cara kerja mikroskop. Mikroskop cahaya sederhana terdiri dari dua lensa cembung. Lensa cembung yang mempunyai jarak lebih dekat dengan benda atau objek yang diamati dinamakan lensa objektif. Letaknya yang paling atas. Salah guys. Dia tuh letaknya yang di paling bawah, yang bisa diganti-ganti tuh lensanya. Nah, untuk lensa cembung yang mempunyai jarak lebih dekat dengan mata pengamat dinamakan lensa okuler atau lensa mata. Nah, ini baru lensa yang ada di atas, yang biasa tempat kita mengamati benda tersebut. Nah, benda berukuran sangat kecil karenanya walaupun diamati dari titik dekat mata normal berjarak 25 cm, sudut yang terbentuk antara mata dan benda sangat kecil. Karenanya, lensa objektif berfungsi memperbesar bayangan benda dan memperbesar sudut antara mata dengan bayangan benda. Bayangan yang dihasilkan lensa objektif harus bersifat nyata agar dapat dilihat melalui lensa okuler. Next, agar bayangan yang dihasilkan lensa cembung bersifat nyata, maka jarak benda harus lebih besar dari panjang fokus. Demikian juga, agar bayangan lebih besar dari benda, maka jarak benda harus berada di dekat titik fokus lensa objektif. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif bersifat nyata, sehingga bayangan tersebut dapat dianggap sebagai benda oleh lensa okuler. Nah, fungsi lensa okuler sendiri adalah memperbesar bayangan nyata yang dihasilkan oleh lensa objektif menjadi lebih besar. Untuk lensa okuler itu merupakan lensa cembung agar bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler sangat besar dan tegak, maka bayangan tersebut harus bersifat maya. Nah, mikroskop itu terdiri dari dua lensa cembung, yaitu ada lensa okuler dan lensa objektif. Pembesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Nah,
tadi saya udah sempat kasih tahu kalau lensa okuler itu dia ada di bagian atas sini untuk yang paling dekat dengan mata untuk mengamati benda. Nah, kalau ini lensa objektif yang paling dekat dengan benda yang akan diamati. Nanti bendanya itu akan dijepit di sini. Dia paling dekat dengan benda yang akan diamati. Lanjut. Nah, tadi kan fungsi mikroskop itu untuk dapat melihat benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung. Itu seperti virus yang sedang mewabah di Indonesia ini, itu virus corona. Nah, virus corona itu dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, di sini udah ada penampakan pertama virus corona dapat dilihat dengan alat bantu berupa alat optik, yaitu dengan mikroskop. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Bisa dilihat ini virus corona yang sedang mewabah di negeri kita ini. Seperti ini, dia sedikit seperti kayak bulat gitu ya. Nah, itu saja pembahasan dari saya, rinci, sederhana, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.